Hai everyone, kembali lagi dengan saya Iren Nurgian dari kelas 3AB2 dengan NIM 2105108. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita dalam menangani sebuah event. Saya akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan ketika kalian akan membuat sebuah event, yaitu tahapan yang pertama adalah menentukan tema dan konsep. Kenapa harus menentukan tema dan konsep? Karena ini adalah hal yang paling penting ketika kalian akan mengelola sebuah event. Nah, bagaimana menentukan tema dan konsep tersebut? Yaitu dengan mengumpulkan ide-ide kreatif kalian bersama-sama dan dituangkan dalam satu ide konsep yang baik yang nantinya akan mensukseskan kegiatan event kalian. Tahapan yang kedua yaitu pembentukan tim dan pembagian tugas. Mengapa diperlukan pembentukan tim dan pembagian tugas? Karena ada beberapa bagian divisi dalam sebuah event yang harus dibagi. Sehingga sebelum melakukan event, kita harus membuat struktur yang dimana di dalamnya berisikan kepanitiaan yang akan bertanggung jawab dalam terselenggaranya sebuah event. Nah, divisi yang akan dilaksanakan harus memiliki job yang jelas. Mengapa demikian? Agar event yang akan dilaksanakan bisa terselenggara dengan baik. Kemudian, kepanitiaan yang sudah dibentuk harus memahami dengan jelas apa yang menjadi peran dan tugas tanggung jawabnya ketika akan melaksanakan sebuah event tersebut. Langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran dana. Ini juga menjadi salah satu hal yang paling penting. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika kita mau menyelenggarakan suatu acara event, semakin besar rancangan event yang kita buat, maka semakin besar juga pembiayaan dana yang harus kita sediakan. Untuk itu, mengapa harus menyusun rancangan dana terlebih dahulu agar kita mengetahui berapa banyak biaya yang harus kita cari atau berapa banyak dana yang harus kita sediakan. Nah, teman-teman, pastinya ketika kita melakukan event, suatu kegiatan event, kita pasti akan memerlukan yang namanya penyewaan tempat, penyediaan perlengkapan, apalagi ketika kita melakukan event yang di dalamnya ada suatu perlombaan, pastinya kita memerlukan tim juri, memerlukan biaya untuk hadiah bagi para peserta yang menang, dan semua itu adalah pembiayaan dana. Semua itu kita memerlukan dana. Makanya tadi saya bilang kita harus menyusun dana tersebut terlebih dahulu agar kita bisa mengetahui berapa saja dana yang akan kita keluarkan. Teknik selanjutnya adalah melakukan kolaborasi dengan sponsor. Dengan mendapatkan sponsor-sponsor terkemuka untuk berpartisipasi dalam event yang kita laksanakan, dapat membantu kita untuk meningkatkan kredibilitas event dan dapat mengurangi biaya event. Nah, teman-teman, pastinya para sponsor-sponsor yang kita lakukan kolaborasi, mereka akan membantu kita atau ikut sertakan dalam melakukan pemasaran atau mempublikasikan kegiatan event yang akan kita laksanakan. Dengan adanya keikutsertaan dari para sponsor-sponsor ini, maka ketika kita melaksanakan kegiatan event ini akan banyak ramai pengunjung atau pelanggan-pelanggan dari mereka. Berikutnya adalah pemasaran. Pemasaran merupakan faktor utama keberhasilan suatu event. Hal ini karena jumlah peserta atau jumlah pengunjung yang akan hadir tergantung pada kekuatan kita dalam memasarkan event tersebut. Jadi apakah penyelenggara itu akan berhasil mencapai tujuannya suatu event tersebut, atau apakah penyelenggara itu akan pulang dengan kerugian atau sebaliknya akan pulang dengan keuntungan.
Pastikan Anda sudah mempersiapkan rundown ini jauh-jauh hari untuk kegiatan event, dan pastikan tim Anda memahami betul apa isi event tersebut. Demikianlah penjelasan saya tentang beberapa tahapan-tahapan event, dan yang terakhir di sini saya akan membagikan beberapa tips kepada teman-teman untuk menjadi event organizer yang sukses. Yang pertama, milikilah tim kerja yang solid dan yang mampu menghadapi berbagai macam urusan event. Yang kedua, teruslah belajar dan memperluas pengalaman dalam penanganan event. Dan yang ketiga, milikilah ide-ide kreatif dan inovatif yang dapat menangani tantangan yang datangnya dari event. Itulah beberapa tips yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga dapat dimengerti dan mudah dipahami. Terima kasih.